Baik, untuk pada video kali ini, di sini akan dijelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah cara membaca drawing, dan yang kedua adalah menjelaskan tentang cara penggunaan SolidWorks, terutama untuk modul ketiga, terutamanya lagi tentang cara mengganti view dan plane-plane yang akan dikerjakan. Yang pertama akan dibahas cara membaca drawing dan kesalahan-kesalahan yang sering dibuat oleh praktikan. Di sini sudah ada contohnya, isometric view, ada top view, front view, dan right view. Dari page 1 sendiri ini, seharusnya sudah cukup kebayang bagaimana bentuk dari si benda ini. Kita lanjut dulu ke page 2. Di page 2 ada ukuran-ukuran seperti biasanya. Di sini juga ada A dan B. Di sini artinya datum. Yang datum itu sendiri artinya itu sebagai titik acuan saat melakukan pengukuran atau proses manufaktur tertentu. Jadi dalam pembuatan SolidWorks tidak ada pengaruhnya saat misalnya membuat gambar 3D atau gambar drawingnya. Tetapi ini akan berguna nanti saat misalnya kalian ingin melakukan pengukuran, jika sudah ada benda fisiknya, kalian akan melakukan pengukuran, maka datum ini adalah titik acuannya. Berarti titik acuan A di sini akan sebagai acuan yang biasa ditempelkan pada benda datar, lalu sisanya akan mengikuti, dengan B adalah prioritas kedua setelah A. Tapi untuk membuat SolidWorks di sini hiraukan saja datum A dan datum B. Lanjut lagi pada page 3. Ini terlihat ada bottom view dari bawah. Ada pengukuran seperti biasa dan juga ada datum di sini, datum C dan datum D. Kembali lagi hiraukan aja untuk SolidWorks ya. Tidak ada pengaruhnya dalam pembuatan SolidWorks. Lalu yang menarik di sini adalah ada tulisan A dan panah di atas bawah. Jika terlihat di sini, kursor. Apa artinya ini? Ini berhubungan dengan gambar yang pada di sebelah kanannya. Ini namanya section A. Apa arti dari section A strip A ini? Ini artinya adalah jika kamu memotong benda ini seperti yang digambarkan, seperti yang kursor diikuti ini, lalu melihat dari sisi A, akan terlihat gambar seperti ini. Tujuan ada section adalah penggambar itu ingin menjelaskan gambaran benda, tetapi pada isi dalamnya. Maka dari itu benda harus dipotong, seolah-olah dipotong. Maka digunakan fitur section. Di sini terlihat guna section untuk memberi ukuran pada semacam pengait dan diameter dan ukuran spesifikasi lainnya untuk pengait di sini. Oke, kita lihat lagi di page 4 ada section lagi. Kali ini section B. Pastikan namanya beda jika membuat drawingnya, karena agar tidak tercampur dan malah membuat pembaca itu bingung, sehingga awalnya A sekarang menjadi B. Sama, ini akan dipotong seperti ini, lalu lihat dari sisi kiri, maka benda akan terlihat seperti ini. Di sini juga terlihat gunanya melakukan section untuk memberi ukuran fillet. Satu pesan terakhir untuk jika kalian nanti membuat drawing dan bingung datumnya seperti apa, taruh di mana. Misalnya dalam gambar
seperti ini. Yang mana yang diutamakan? Kalau saran dari saya sebenarnya datum cari yang paling panjang, maka sebaiknya B ini adalah datum A dan datum B. Kenapa seperti itu? Itu untuk mengurangi galat yang ada. Untuk drawing sekian, sekarang kita lanjut untuk mempelajari penggunaan perspektif dan lainnya pada SolidWorks. Buka SolidWorks seperti biasa, part. Oke, di sini saya akan menjelaskan terutama tentang plane dan view-nya. Saat mengerjakan suatu gambar atau suatu sketch, pastikan yang kalian gambar itu pada plane yang tepat. Karena pada modul 2 sebelumnya, ada beberapa yang salah membuatnya dalam seharusnya front plane, dia membuatnya dalam top plane. Ini preferensi, tapi bisa juga kalian klik kanan pada plane tersebut, lalu ada logo simbol mata di sini, saya pencet untuk show. Ini bertujuan untuk kalian bisa melihat plane-plane tersebut. Jika kalian prefer seperti ini, maka plane-nya di show saja. Misalkan ingin membuat di top plane, dan ada kebanyakan praktikan mencobanya dengan agar lurus dengan top plane, itu tahan kursor, lalu menggeser-geser. Yang mana ini sangat sulit untuk tegak lurus dengan top plane yang sesuai diinginkan. Untuk membuat gambar di top plane atau membuat tegak lurus dengan top plane itu ada beberapa cara. Kalau kalian lihat di sini ada origin yang ikut berputar. Ini bisa dimanfaatkan jika kalian klik seperti ini, maka dia akan tegak lurus langsung. Jika kalian klik sekali lagi, dia akan ke sisi satunya, sisi bawahnya. Ini berlaku untuk ketiga plane itu. Ada cara lain juga yang lebih umum, berlaku untuk semua plane. Cari plane yang diinginkan, misalnya front plane, bisa diklik kanan, lalu di simbol paling kanan itu ada normal to, yang artinya mencari perspektif normal dari plane tersebut atau tegak lurus. Ini akan otomatis tegak lurus dengan front plane. Oke, balik. Kita akan mencoba sketch pada top plane. Misal membuat gambar asal dulu untuk menjelaskan kemungkinan kesalahan saat kalian melakukan modul 3 ini. Semisal kalian sudah membuat sketch dan emboss seperti ini, lalu kalian ingin membuat sebuah silinder yang panjang mengarah ke atas itu, atau tegak lurus dengan top plane. Di sini sebelum kita mengemboss, berarti kita kan harus membuat sketch terlebih dahulu. Kalian bisa pencet tombol sketch di kiri. Di sini kalian bisa memilih mau bikin sketchnya pada plane apa atau pada permukaan apa. Ini sangat penting. Bedakan memencet top plane dengan permukaan atau plane yang ada pada emboss ini. Jika kalian memilih top plane lalu membuat gambar ini akan nempel pada top plane. Oke. Exit sketch terlebih dahulu.
hapus. Bagaimana jika saya ingin membuat sketch pada plane yang emboss ini? Maka pencet sketch, lalu klik pada permukaan yang ingin di sketch. Bedakan, yang tadi sketch akan menempel pada top plane, sedangkan yang ini sketch menempel pada emboss yang kalian inginkan. Untuk penjelasan pada video kali ini disudahi. Semoga dapat membantu, dan jika ada pertanyaan silahkan hubungi